Halo teman-teman, di tengah pesatnya perkembangan AI, kini kita punya banyak tools canggih yang bisa membantu memenuhi kebutuhan. Contohnya nih, mulai dari membuat gambar, melakukan riset mendalam, hingga mendukung proses belajar kita. Dua di antaranya AI yang sering kita pakai adalah ChatGPT dan Gemini. Tetapi nih, di balik kecanggihan tersebut, seringkali kita muncul satu pertanyaan, sejauh mana kita memahami perbedaan, kemudian memahami manfaat dan juga etika dalam penggunaan AI. Menurut teman-teman sendiri gimana? Selanjutnya akan kita bahas di video kita. Let's check it out. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama aku Joan Octavia Ramadhani dan aku salah satu mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro. Jadi di sini aku akan memperkenalkan beberapa fitur di ChatGPT. Di antaranya itu ada Create Image, Deep Research, Study and Learn, dan terakhir adalah Canvas. Tapi di sini aku akan menjelaskan tentang Create Image terlebih dahulu. Jadi, Create Image ini merupakan fitur yang dimana kita memasukkan prompting, kemudian dari pihak AI itu akan menghasilkan suatu gambar yang sesuai dengan prompting kita, teman-teman. Jadi kita nggak perlu menggambar secara manual, tapi langsung disediakan dengan dari AI tersebut. Nah, kemudian di Create Image di salah satu fitur di ChatGPT ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Salah satunya adalah di kelebihan itu ada cepat dan mudah karena proses gambarnya hanya dengan teks dan itu bisa dihitung beberapa detik aja itu udah akan mengeluarkan gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian kreatif. Jadi menurut aku kenapa aku suka dengan Create Image by ChatGPT ini, menurut aku karena kreativitasnya itu tanpa batas, teman-teman, dan yang unik sekali gitu. Kemudian juga fleksibel, jadi kita bisa merubah style, tema, dan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Tentunya kita bisa mengcustom. Kemudian dari kekurangan itu ada keterbatasan detail. Kadang hasil gambar tidak sepenuhnya akurat dan halus. Karena kan ya mungkin namanya juga AI ya, kadang kita tidak bisa menebak apa yang kita mau, apalagi kalau berurusan dengan gambar itu juga berurusan dengan selera juga ya teman-teman. Jadi untuk beberapa kasus emang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian keterbatasan dalam interpretasi beberapa detail atau konteks bisa disalah mengerti. Itu juga sering terjadi, dan juga resolusinya mungkin tidak setinggi standar profesional. Nah, kita coba di sini. Ini aku ada gambar kucing. Di sini aku ambil dari Pinterest, teman-teman. Jadi di sini nanti aku akan mengubah kucingku seperti apa yang aku mau. Contohnya di sini buat kucingku menjadi pemain gamelan dengan seperangkat gamelan mini di depannya. Kemudian aku masukkan prompting ini ke Create Image by ChatGPT. Dan juga di sini hasilnya kalau dari untuk muka kucingnya sih sama, detailnya juga sama, dan di sini juga ditambahkan dan terlihat natural. Ini juga lucu sekali, teman-teman. Dan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap muka kucingnya sendiri. Jadi kayak konsisten gitu. Kemudian selain itu aku juga masukkan prompting, sekarang pakaikan dia kostum superhero yang dimana tulisannya itu ada tulisan Oyen gitu. Terus di sini yang awalnya dari gambar pertama dan kedua itu dari segi background itu konsisten, masih sama, cuma bedanya ada gamelannya dan juga pakai hiasan kepala ala orang Jawa gitu. Nah, di prompting kedua ini karena ada kostum superhero, ternyata hasilnya tuh dari latar belakangnya udah berbeda, jadi kayak lebih terlihat imajinasinya, karena di sini belakangnya tuh seperti gedung dan juga Oyennya tuh benar-benar pakai kostum superhero selayaknya di Marvel seperti itu. Terus ada tulisannya Oyen. Tetapi walaupun uh, dari stylenya udah beda, pakaiannya, backgroundnya beda, tapi wajah dari si Oyen ini tetap konsisten sama, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa kreativitas di Create Image ChatGPT ini cukup tinggi, dan juga untuk wajahnya sendiri konsisten, tetapi beberapa kali emang ada minimnya, yaitu salah satunya uh, beberapa detail atau konteks mungkin bisa disalah mengerti, karena harapanku adalah tadi gamelannya hilang dan tiba-tiba pakai baju superhero selayaknya kucing seperti itu, seperti kayak kostum kucing-kucing yang kecil-kecil itu. Cuma mungkin salahnya di aku juga kurang detail terhadap promptingnya ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang ingin aku sharing terhadap Create Image by ChatGPT ini. Ini selanjutnya di searching deep research yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randi Imawan dengan NIM A11 2023 15473. Di sini saya akan mempresentasikan
bagian saya, yaitu fitur dari Deep Research dan Study Engine. Yang pertama, Deep Research adalah fitur pada AI seperti ChatGPT dan Gemini yang dirancang bukan hanya untuk memberikan jawaban cepat, tetapi untuk membantu pengguna melakukan riset secara mendalam, terstruktur, dan analitis. Fitur ini sangat membantu dalam konteks akademik, profesional, maupun penelitian independen karena dapat menghadirkan wawasan yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar ringkasan atau jawaban biasa. Beyond Standard Search. Pencarian standar RAG biasanya bersifat linear. Cari sekali, jawab. Deep Research berbeda karena menggunakan recursive dan reasoning, tidak berhenti pada hasil pertama, melainkan mengevaluasi temuan awal, mendeteksi informasi yang kurang, dan secara otomatis membuat strategi pencarian baru untuk mengisi celah tersebut. Autonomous Agent Multi-Step Action, kemampuan untuk melakukan ratusan langkah riset secara mandiri, mulai dari membuka puluhan tab, membaca dokumen PDF teknis, memfilter data sampah, hingga menyusun argumen hanya dari satu prompt awal tanpa intervensi manusia. Ini adalah mekanisme kerja workflow, itu complex query, research plan generation, strateginya parallel, browsing, content filtering, fact extraction, synthesis, langsung ini informasi gap, ada trading, citation, dan final report. Next, Windows Deep Research GPT. Data tersebar pilih untuk analisis kompetitor atau tren pasar. Saat jawaban tidak ada di satu halaman web, melainkan harus disimpulkan dari puluhan berita dan laporan yang tersebar. Sumber kompleksnya pilih untuk studi jurnal atau dokumen legal. GPT dapat membaca berbagai artikel atau jurnal, menganalisis data kompleks dari teks yang panjang dan menemukan informasi kunci. Yaitu butuh laporan, pilih untuk membuat paper atau briefing. Outputnya bukan obrolan chat, melainkan dokumentasi naratif panjang lengkap dan citasi sumber yang akurat. Pada dasarnya, Deep Research memungkinkan pengguna untuk menggali suatu topik dari berbagai sudut pandang. Proses riset ini mencakup pengumpulan informasi, analisis data, perbandingan, dan berbagai sumber, hingga pemahaman yang mendalam tentang suatu konsep, masalah, atau fenomena. Deep Research berbeda dengan jawaban singkat karena AI bekerja layaknya asisten riset yang membantu langkah demi langkah. Di sini saya sudah membuat prompt Deep Research di Notepad ya. Mari kita salin dan tempatkan ke ChatGPT. Nah, sini tinggal ketik saja. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa jelaskan yaitu hasil dari Deep Research-nya, yaitu pemanfaatan artikel, inteligensi AI untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengurangi beban administratif pendidik. Peta masalahnya bisa dijelaskan, beban kerja pendidik itu nyata dan banyak yang non mengajar. Faktanya, seperti yang dilaporkan pada rata-rata guru menghabiskan sekitar 6% waktu kerja untuk tugas dan administratif. Bisa dijelaskan? Nah, ini ada yaitu langsung yang kedua adalah bukti paling kuat saat ini generatif dapat membuat waktu perencanaan jika diberi panduan. Ini
2.1 pengurangan beban kerja, faktanya ada lengkap. Aduh, scroll. Jadi ini adalah hasil dari from deep research saya, yaitu di bagian ChatGPT. Oke, nanti bisa dibandingkan dengan Gemini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di Enlin. Saat di Enlin ChatGPT pertama pemahaman bahasa alami. ChatGPT memahami dan menghasilkan teks relevan, memfasilitasi proses belajar dan studi dalam berbagai bidang. Menjawab pertanyaan kompleks, membuat rangkuman dan artikel. ChatGPT mendapat rangkuman informasi atau menyusun artikel otomatis, mendukung riset dan penulisan ilmiah. Pembelajaran berkelanjutan, ChatGPT terus memperbarui pengetahuan dan menyajikan informasi terbaru sesuai dengan kemajuan studi. Ini mekanis kerjanya yaitu user prompt, decompose, reasoning, dan quiz feedback. Fitur study ending, pengguna dapat menanyakan materi pelajaran, meminta penjelasan ulang dalam bahasa yang lebih sederhana, meminta contoh soal pembahasan secara bertahap atau berbeda pemahaman. Jadi kesimpulannya, fitur study ending sangat membantu proses belajar modern. GPT lebih cocok untuk memahami materi secara mendalam dan bertahap. Dengan fitur ini, belajar menjadi lebih fleksibel, efisien, dan interaktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion Utamanuri. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Nusantara atau bisa disebut dengan Udinus. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari ChatGPT dan Gemini. Namun saya akan membahas tentang bagian ChatGPT terutama pada fitur Canvas. Oke, langsung saja ya. Nah, pada ChatGPT ini Canvas itu saya membuat 4 fitur. Yang hasilnya fiturnya itu sangat banyak. Namun saya akan rekap menjadi 4. Jadi yang pertama adalah penulisan dan penyuntingan dokumen terstruktur, yaitu adalah memungkinkan membuat dan mengedit dokumen panjang seperti artikel, laporan, proposal skripsi, email, dan lain-lain dalam satu ruangan kerja terpisah dari chat. Nah, yang kedua adalah coding dengan konteks penuh, yaitu Canvas juga bisa mendukung penulisan dan perbaikan kode secara fokus walaupun belum bisa live preview visual ya, seperti di game ini kan bisa langsung live preview, langsung hasilnya muncul gitu. Namun di GPT itu belum bisa. Nah, yang ketiga adalah pendukung alur kreatif dan produk digital. Nah, pada ini tuh Canvas membantu menghubungkan ide, desain, dan implementasi teknis dalam satu alur kerja yang efisien. Jadi alurnya itu bisa terstruktur gitu. Jadi yang keempat adalah kolaborasi berbasis AI, iteratif dan kontekstual. Jadi kolaborasi berbasis AI ini memungkinkan user berkolaborasi dengan AI secara berkelanjutan, di mana setiap revisi dan masukan tetap mempertahankan konteks dokumen secara auto. Jadi kalian kalau mau merevisi gitu, jadi nggak usah, jadi ChatGPT itu bisa terstruktur gitu revisinya. Jadi dari awal gitu. Nah, oke. Mungkin lanjut ke cara penggunaannya ya. Nah, ini tuh saya membuat tentang template email menggunakan ChatGPT menggunakan fitur Canvas. Nah, contoh prompt saya yaitu bantu saya menyusun email profesional dengan struktur yang jelas, pembuka yang jelas seperti sini, pembuka, isi utama, dan penutup. Dan gunakan bahasa formal, sopan, dan ringkas sesuai konteks penerima. Dan memastikan tujuan email tersampaikan dengan jelas, nada tetap profesional, dan mudah dipahami. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, saya mungkin langsung saja tak kok copy paste aja ya nih promptnya. Terus aku masuk dalam GPT. Nah, ChatGPT saya ini pro teman-teman.
dengan versi 5.2. Nah, langsung saja saya pas di sini. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur Canvas pada ChatGPT ini? Nah, kalian langsung ke menu icon plus ini saja. Kalian klik. Nah, di sini kan ada beberapa fitur toh. Nah, kalian langsung ke lainnya dan pilih Canvas seperti ini. Nah, promptnya yaitu bantu saya menyusun email profesional dengan struktur yang jelas, yang isinya adalah pembuka, isi utama, dan penutup. Menggunakan bahasa formal, sopan, dan ringkas sesuai konteks penerima, dan memastikan tujuan email tersampaikan dengan jelas, nada tetap profesional, dan mudah dipahami. Nah, ini langsung aja saya enter aja. Nah, di sini itu langsung muncul isinya, template email profesional. Jadi subjeknya bisa kalian isi sendiri. Kalau kalian ingin mengajukan email magang di mana gitu, subjeknya kalian tulis saja magang apa, posisi, misalnya saya Dion Zamanuri. Nah, di sini kalian bisa edit aja. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau kirim email magang gitu, di mana gitu. Subjeknya itu magang. Nah, ini kalian bisa edit lagi pembukaan isinya kayak gimana. Bapak atau Ibu, terus kalian kasih nama penerimanya siapa, isi utamanya yang mencakup isi email kalian itu apa, dan diakhiri dengan penutup. Nah, penutup ini akhiran dari isi emailnya. Dan setelah penutup, kalian berikan nama lengkap kalian, jabatannya nggak usah, institut, kontak, atau portofolio kalau kalian ingin apply magang di mana gitu. Nah, mungkin dari saya segitu dulu penjelasan tentang fitur Canvas pada ChatGPT ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Khalida Abdad dengan NIM A11 2023 15031. Nah, selanjutnya kami akan membahas 4 fitur kesamaan yang ada pada Gemini. Di antaranya ada Gemini Canvas, Nano Banana untuk image creation, guided learning, dan juga deep research. Nah, mulai dari yang pertama, apa sih itu Gemini Canvas? Jadi, Gemini Canvas adalah antarmuka baru yang memisahkan area percakapan dengan area editor. Bukan sekedar chatbot biasa aja, tapi ini adalah partner kolaborasi real-time untuk menulis dan menyempurnakan konten secara berdampingan. Nah, apa aja sih yang Canvas tawarkan? Yang pertama, ada kolaborasi menulis. Canvas bisa menyunting dokumen panjang seperti artikel, laporan, atau draft email secara langsung di samping obrolan. Yang kedua, ada coding and live preview. Menghasilkan kode pemrograman dan melihat pratinjau hasilnya, baik HTML atau JS, seketika tanpa harus berpindah tab. Dan yang ketiga, ada konten ilmiah dan teknis. Gemini Canvas mendukung penuh untuk rumus matematika kompleks dan visualisasi data yang terstruktur rapi. Dan yang keempat, ada integrasi media AI. Memudahkan mengelola hasil kreasi gambar dan suara dari AI dalam satu ruang kerja yang terorganisir. Nah, ini untuk contohnya, saya membuat pusat produktivitas harian, sebuah aplikasi yang bukan hanya sekedar teks, namun benar-benar bisa digunakan untuk mengatur fokus atau melacak kebiasaan, habit tracker, dan dilengkapi dengan Pomodoro timer sederhana. Nah, di Gemini Canvas-nya sendiri itu bisa dilihat baik dari kode dan previewnya. Untuk kode ini sudah mendetail dari atas sampai bawah. Untuk previewnya nanti dalam aplikasinya seperti apa, dan ketika teman-teman klik preview, teman-teman sudah bisa lihat apa yang dihasilkan dari yang ada pada kode. Yang kedua ada Nano Banana. Nah, perbedaannya Nano Banana dan tadi itu ada create image. Kalau di ChatGPT, Nano Banana ini cara kerjanya bisa membuat gambar dari nol atau mengedit foto yang sudah ada hanya berdasarkan instruksi teks atau coretan tangan.
baik itu doodle dan mungkin teman-teman kalau mau foto di atas kertas juga bisa. Nah, kelebihannya ini karakternya tuh konsisten. Jika yang membuat karakter kartun bisa meminta dengan pose berbeda tanpa mengubah wajah atau bajunya dengan fitur doodle to edit. Memungkinkan juga untuk mencoret bagian foto, misalnya mencoret topi atau meminta Gemini menggantinya dengan benda-benda lain. Nah, keunikan dari Nano Banana adalah hasilnya sangat fotorealistik dan mendukung tampilan agar si foto ini terlihat sangat jernih. Yang artinya, baik itu di dalam teks yang dihasilkan dari Nano Banana itu tidak ada poster-poster aneh atau anomali atau tipografi yang tidak jelas bahkan typo. Untuk contohnya sendiri, ini saya sudah praktikkan dengan contoh prompt, buatlah kucingku menjadi pemain gamelan dengan seperangkat gamelan mini di depannya. Kemudian dilanjutkan dengan prompt, sekarang pakaikan dia kostum superhero dengan lambang Oyen. Nah, untuk ini saya akan buktikan secara langsung dari Gemini yang sudah saya pernah buat di sebelumnya. Untuk kucingnya saya pakai foto kucing berikut ini. Sangat lucu sekali, berdiri, jelas, tidak ada gangguan apapun di sekitarnya. Dari atas sampai bawah, dari telinga sampai ujung kaki terlihat jelas. Kemudian saya nge-prompt di Nano Banana dengan prompt, buatlah kucingku menjadi pemain gamelan dengan seperangkat gamelan mini di depannya. Kemudian hasilnya seperti ini, teman-teman. Sangat realistik dan tidak mengubah dari fitur-fitur yang ada pada kucing saya yang ada di foto pertama. Maaf, ini bukan kucing saya karena saya ambil di Pinterest. Kucing yang lucu ini terlihat sama persis, tidak ada yang berubah dari futuristik yang ada pada kucing di foto pertama ini. Kemudian saya nge-prompt lagi berdasarkan hasil dari foto kucing kedua yang dari Nano Banana ini, saya nge-prompt lagi, sekarang pakaikan dia kostum superhero dengan lambang Oyen. Dengan begitu bisa terlihat bahwasanya masih tidak mengubah dari apa yang hasil proman dari foto yang kedua, dan si Nano Banana ini tambahkan kostum superhero dengan lambang Oyen, dan teman-teman di sini Oyennya sangat jelas, tidak typo, tidak anomali, dan bisa terlihat bahwasanya ini sangat realistik karena di karet bagian penutup matanya itu juga kelihatan seperti ketat, kelihatan seperti realistik gitu. Ini mungkin terinspirasi dari Superman gitu. Kemudian tengahnya diganti Oyen. Nah, coba saya akan live create dari Nano Banana ini. Coba tolong hilangkan gamelan mini di depannya. Kita akan tunggu. Memang ini sangat menarik, teman-teman. Jadi saya sebelum juga sudah pernah coba, dan gak cuman Nano Banana, Gemini juga punya namanya Gem Stickers. Itu untuk kreasi khusus stickers yang teman-teman bisa input foto teman-teman, kemudian nanti di-generate. Nah, ini dia fotonya, benar-benar realistik, benar-benar tidak mengubah dari apa yang saya perintahkan tadi. Ini benar-benar yang hilang cuman gamelan mini di depannya ya, dan ini bisa dilihat untuk pause-nya, untuk tangannya itu sama persis ya teman-teman dari foto yang pertama. Mari kita lihat, gitu, masih sama persis. Jadi memang untuk fitur Nano Banana ini sangat bagus sekali, sangat almost perfect, dan bagi saya tim Gemini. Terima kasih. Melanjutkan rekan sebelumnya, saya Kevida Sukma, NIM A1120231490 akan fokus membedah dua fitur lainnya dari Gemini, yaitu Guard Learning dan Deep Research. Kita masuk ke bahasan pertama, yaitu Guard Learning. Poin utama di fitur ini adalah native training.
Model lain biasanya menempelkan encoder visual secara terpisah, tapi Gemini dilatih sejak awal dengan teks, gambar, audio, dan video sekaligus secara bersamaan. Ini didukung kapasitas 1 million context window yang mampu menampung data masif seperti 1 jam video atau 1.500 halaman PDF tanpa lupa atau retrieval loss. Nah, secara performa, kemampuan nalarnya terbukti lewat skor MMLU dan mencapai 91,7%, yang mana angka ini sudah melampaui rata-rata pakar manusia. Lalu bagaimana alur kerjanya? Jadi, sistem tidak langsung menjawab, tapi menganalisis knowledge gap kita dulu. Materi dipecah lewat chunking, lalu ia menggunakan metode Socratic Q&A, jadi ia akan bertanya balik untuk memvalidasi pemahaman kita. Jika kita salah jawab, ia akan membimbing ulang logikanya sampai kita benar, baru lanjut ke model berikutnya. Fitur ini ideal untuk membedah video kuliah atau materi ujian. Lalu, kapan sih waktu yang cocok untuk menggunakan Guide Learning? Ada 3 kondisi utama ketika kita harus menggunakan Guide Learning. Pertama, saat berhadapan dengan sumber multimodal. Ini pilihan wajib jika materi teman-teman berupa video kuliah atau diagram teknik, karena ia memproses visualnya secara native, bukan sekedar membaca transkrip. Yang kedua, untuk data sangat masif. Gunakan ini saat membedah buku utuh atau repositori kode. Kapasitas 1 juta tokennya menjamin ia membaca seluruh data sekaligus tanpa lupa di tengah jalan. Ketiga, jika butuh validasi. Ini krusial untuk persiapan ujian. Fitur adaptive quiz-nya akan mendeteksi celah pemahaman dan menguji kita berulang kali sampai benar-benar paham. Kita masuk ke study case. Pertama, klik alat, lalu klik pembelajaran terpadu. Kita masuk pada studi case yang pertama. Di sini saya punya skema database LMS yang cukup kompleks. Lihat prompt saya memposisikan diri sebagai murid yang bingung. Saya minta dia tidak langsung membenarkan, tapi membimbing saya. Kemudian, Gemini akan bekerja sesuai dengan workflow Guide Learning yang telah saya jabarkan sebelumnya. Perhatikan kalimat melihat gambar yang Anda unggah, tanda relasinya one-to-many. Ini bukti native multimodal. Dia benar-benar melihat simbol panah di gambar tersebut, bukan sekedar teks. Lanjut ke poin 2, simulasi matematika. Sesuai teori Socratic Q&A, dia tidak langsung memberi jawaban. Dia justru menantang saya menghitung beban data. Jika 1000 user, berapa baris? Dia memaksa saya berpikir tentang skalabilitas. Terakhir di poin 3, dia jeli melihat saya pakai member ID dan bertanya, apa pertimbangan Anda? Ini adalah proses validasi untuk memastikan integritas logika saya sebelum dia memberi solusi. Masuk ke fitur kedua, yaitu Deep Research. Pencarian standar atau RIG itu biasanya linear. Cari sekali, langsung jawab. Bedanya, Gemini menggunakan recursive reasoning. Ia berpikir berulang. Ia mengevaluasi temuan awal, mendeteksi info yang kurang, lalu membuat strategi pencarian baru secara otomatis. Mari kita bedah alur kerjanya. Dimulai dari kompleks query, Gemini tidak langsung menjawab, tapi menyusun research plan terlebih dahulu. Setelah itu, ia melakukan parallel browsing dan fast extraction dari berbagai sumber sekaligus. Poin kuncinya ada di kotak biru, information gap. Jika datanya masih kurang, perhatikan panahnya. Ia akan berputar kembali ke atas untuk mencari sumber baru secara otomatis. Baru setelah datanya lengkap, ia lanjut ke tahap drafting dan menyusun final report lengkap dengan visitasi. Lalu, kapan momen yang tepat untuk mengaktifkan mode deep research ini? Ada 3 skenario utama. Pertama, saat menghadapi data tersebar. Ini adalah spesialisasi untuk analisis kompetitor atau melihat tren pasar.
Karena seringkali jawaban yang kita cari tidak tersedia di satu halaman web saja, melainkan harus disimpulkan dari puluhan berita dan laporan yang terpisah. Kedua, untuk sumber kompleks. Gunakan ini saat membedah studi jurnal atau dokumen legal. Kemampuannya membaca banyak file PDF sekaligus memungkinkan ia mencari benang merah antar dokumen tersebut secara akurat. Ketiga, saat Anda butuh laporan. Pilih ini jika tujuan Anda membuat white paper atau briefing, outputnya bukan sekedar obrolan chat pendek, melainkan dokumen naratif panjang yang lengkap dengan citasi sumbernya. Kita langsung uji dengan studi kasus yang kompleks, riset pasar coffee shop robotik di Jakarta Selatan. Kenapa saya bilang kompleks? Karena datanya pasti berantakan, tren konsumen tahun 2020 yang belum banyak dibahas, kompetitor di lokasi spesifik Jakarta Selatan masih jarang, dan data harga pasti tidak akan ketemu di satu artikel saja. Setelah kita tekan enter, kita akan lihat bagaimana fitur deep research bekerja. Nah, saat ini, Gemini sedang melakukan research plan generation. Dia tidak asal cari, dia menyusun strategi dulu, kata kunci apa yang relevan untuk Jakarta Selatan, dan media mana yang kredibel untuk tren robotik. Terus kita mulai penelitian. Nah, perhatikan indikator yang berputar ini, prosesnya memang lebih lama dari riset biasa, tapi jangan di-skip karena disinilah letak kecerdasannya. Di sini kita bisa menyembunyikan tampilan alur berpikirnya karena ini memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini Gemini meriset situs-situs yang sesuai dengan apa yang kita cari. Di sini alur berpikirnya sangat panjang, jadi benar-benar harus sabar. Sekarang udah mulai menganalisis hasilnya. Tadi sedang meriset beberapa sumber yang relevan. Sekarang sedang menganalisis hasil. Dan selesai, inilah hasilnya. Bukan satu paragraf teks pendek, tapi sebuah laporan komprehensif atau final report. Mari kita cek strukturnya lewat hasilnya ini. Sangat lengkap, jadi sangat oke. Mari kita cek strukturnya lewat daftar isi ini, sangat rapi, ada bab dan subbabnya, bisa dibagikan, bisa diekspor dan salin konten. Lalu hasilnya bisa dijadikan halaman web, infografis, dan lain-lain. Nah, dari perbandingan ChatGPT dan Gemini, mulai dari pembuatan gambar, deep research, hingga fitur pembelajaran dan juga Canvas, terlihat bahwa masing-masing AI selalu punya keunggulan dan pendekatan yang berbeda. Namun pada akhirnya, secanggih apapun fitur itu, fitur yang ditawarkan, nilai sebenarnya dari AI ditentukan oleh cara kita menggunakannya. AI seharusnya menjadi alat bantu untuk berpikir, belajar, dan juga berkarya secara tanggung jawab, bukan sebagai jalan pintas yang menghilangkan integritas dan etika pengguna. Cukup sekian video kami. Terima kasih.